Menatap Piala Asia U23, Erick Thohir kirim pesan menyentuh untuk timnas Indonesia U23. Berikut ini ulasannya. Inilah masalah terbesar Vietnam jelang Piala Asia U23. Ternyata ada kaitannya dengan timnas Indonesia. Simak terus ulasan berikut ini agar tidak salah paham. Tanda-tanda mulai muncul akankah Dean Zandbergen, Emil Audero, dan Calvin Verdonk siap perkuat timnas Indonesia pada Juni 2024. Berikut ini penjelasannya. Stres kesulitan panggil pemain, Shin Tae-yong akui kekuatan timnas Indonesia U23 berkurang di Piala Asia U23. Sampai berani katakan hal ini. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Menatap Piala Asia U23, Erick Thohir kirim pesan menyentuh untuk timnas Indonesia U23. Berikut ini ulasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengirim pesan menyentuh untuk para pemain timnas Indonesia U23 jelang tampil dalam Piala Asia U-Strip 23 2024. Ia mengatakan tidak ada yang mustahil dicapai jika mereka mampu memberikan performa terbaik. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke Piala Asia U23. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah skuad Garuda Muda tampil di turnamen sepak bola U23 terakbar di benua kuning itu. Timnas Indonesia U23 akan memulai perjalanan di ajang Piala Asia U23 dengan melawan sang tuan rumah Timnas Qatar U23. Pertandingan pertama grup A itu dijadwalkan berlangsung pada Senin 15 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Jassim bin Hamad Stadium, Doha. Target tinggi dipasang oleh sang pelatih, Shin Tae-yong, untuk anak asuhnya. Ia ingin pasukannya bisa lolos ke semifinal agar bisa menyegel tiket ke Olimpiade Paris 2024. Melihat target yang tinggi itu, Erick berpesan kepada para pemain timnas Indonesia U23. Ia ingin Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terus bersemangat untuk memberikan performa terbaik di Piala Asia U23 karena menurutnya tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Seluruh persiapan sudah dilakukan, uji coba pertandingan sudah dilewati dan Piala Asia U23 tinggal menunggu hari. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memberikan yang terbaik. Semangat Garuda Muda, tulis Erick di Instagramnya. Selama 10 hari pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, sejak awal April 2024, timnas Indonesia U23 berhasil memetik 1 kemenangan dan menelan 1 kekalahan. Hasil positif itu didapat kala mengalahkan Uni Emirat Arab pada uji coba kedua setelah sebelumnya ditumbangkan Arab Saudi dengan skor 1-3. Selain Qatar, di grup A Indonesia juga akan bentrok dengan timnas Australia U23 dan timnas Yordania U23. Dalam laga kedua, tim Merah Putih akan lebih dulu bersua dengan timnas Australia pada 18 April nanti dan 3 hari kemudian barulah bertemu dengan Yordania. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Coba beri dukungan kalian di kolom komentar di bawah video ini. Inilah masalah terbesar Vietnam jelang Piala Asia U23. Ternyata ada kaitannya dengan timnas Indonesia. Simak terus ulasan berikut ini agar tidak salah paham. Pelatih timnas U23 Vietnam, Hoang Anh Tuan, mengungkapkan masalah terbesar timnya menjelang tampil di Piala Asia U23. Masalah tersebut yakni hilangnya kepercayaan dari supporter Vietnam. Hal ini tentu tak terlepas dari menurunnya performa timnas senior Vietnam. Dipermalukan timnas Indonesia 3 kali beruntun menjadi buktinya. Bahkan Vietnam menelan kekalahan telak dari timnas Indonesia di kandang pada bulan Maret lalu. Kala itu tim asuhan Shin Tae-yong mampu menumbangkan Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion My Dinh, Hanoi 26 Maret 2024. Hilangnya kepercayaan supporter tersebut rupanya merembet ke timnas U23 Vietnam. Hal ini diakui langsung oleh pelatih timnas U23 Vietnam, Hoang Anh Tuan.
Oleh sebab itu, Hoang Antuan ingin anak asuhnya memberikan yang terbaik di Piala Asia U23 guna kembali mendapatkan kepercayaan dari supporter. Sebenarnya kesulitan terbesar timnas U23 Vietnam bukan sekedar masalah profesional, tapi bagaimana mendapatkan kembali kepercayaan supporter. Saya rasa masa lalu sudah berlalu. Kami harus bergerak maju dengan pola pikir dan energi yang positif. Tidak peduli keadaan dan kesulitannya, kami harus bertekad untuk berjuang hingga menit terakhir dan membantu sepak bola Vietnam berkembang, kata Hoang Antuan dilansir dari Bola Sport. Piala Asia U23 sendiri bakal dimulai pada 15 April 2024. Timnas U23 Vietnam nantinya harus bersaing di grup D bersama Uzbekistan, Kuwait, dan Malaysia. Terkait peluang timnas U23 Vietnam, Hoang Antuan tak ingin banyak memberikan komentar. Ia hanya ingin para pemainnya tampil sebaik mungkin selama Piala Asia U23. Saya rasa kita tidak perlu terburu-buru memikirkannya dalam kurung target lolos dari babak grup. Ketika turnamen belum dimulai, tidak ada yang bisa dikatakan sebelumnya. Memiliki target tentu akan memotivasi Anda, tapi menurut saya penting juga untuk melihat kenyataan. Dalam waktu dekat, kami akan berusaha mendapatkan hasil terbaik di setiap pertandingan untuk lolos babak penyisihan grup. Kemudian kami akan mempertimbangkan peluang selanjutnya, tuturnya. Tanda-tanda mulai muncul akankah Dean Zandbergen, Emil Audero, dan Calvin Verdonk siap perkuat timnas Indonesia pada Juni 2024. Berikut ini penjelasannya. Dean Zandbergen, Emil Audero, dan Calvin Verdonk siap memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2024. Tanda-tanda tiga pemain keturunan ini segera berseragam merah timnas Indonesia terpampang jelas. Lantas, apa saja tanda-tandanya? Kita mulai bahas dari Dean Zandbergen. Penyerang 23 tahun ini memang tidak banyak dibahas beberapa minggu terakhir. Nama Dean Zandbergen tenggelam di antara dua penyerang keturunan lain, yakni Jens Raven dalam kurung FC Dordrecht U21 dan Ole Romani dalam kurung FC Utrecht. Nama Jens Raven muncul karena penyerang 18 tahun ini sempat foto bareng Shin Tae-yong pada awal Maret 2024. Sementara Ole Romani mengaku sudah video call dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun dalam wawancara dengan Football Premier, Ole Romani mengaku belum tertarik memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja tiba-tiba sosok Dean Zandbergen muncul ke permukaan. Penyerang milik Jong Sparta atau Sparta Rotterdam itu diketahui video call dengan staf ahli Menpora bidang pemain diaspora Hamdan Hamadan pada Jumat 12 April 2024. Hal itu mengindikasikan sudah ada komunikasi antara PSSI dengan Dean Zandbergen. Selanjutnya, Emil Audero. Di luar dugaan, kiper Inter Milan ini mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan. Tulis Erick Thohir di akun Instagramnya, support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karier. Dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Forza Inter, lanjut mantan Presiden Inter Milan. Pertemuan ini memperkuat isu Emil Audero segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Jika benar dinaturalisasi, tenaga Emil Audero sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Terakhir ada Calvin Verdonk. Ia mengaku sudah memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga mengakui Calvin Verdonk akan mendapatkan paspor Indonesia. Sekarang harapannya 3 nama di atas segera mendapatkan paspor Indonesia. Tenaga ketiganya dibutuhkan saat timnas Indonesia menjamu Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Stres kesulitan panggil pemain, Shin Tae-yong akui kekuatan timnas Indonesia U23 berkurang di Piala Asia U23. Sampai berani katakan hal ini.
Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong merasa stres karena kesulitan memanggil pemain untuk Piala Asia U23. Gara-gara hal itu, STY pun menyebut kekuatan Timnas Indonesia U23 di turnamen tersebut pun pada akhirnya tak maksimal. Ya, beberapa pemain yang diharapkan Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia U23 justru tak bisa memperkuat Garuda Muda. Sebut saja seperti Nathan yang tak bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 setelah SC Heerenveen tidak memberikan izin. Pasalnya, Piala Asia U23 Qatar 2024 tak masuk dalam kalender FIFA dan membuat klub berhak tak melepas pemainnya. Selain Nathan, Timnas Indonesia U23 juga tidak bisa diperkuat Elkan Bagot di Piala Asia U23 Qatar 2024. Pasalnya, Elkan Bagot sedang menjalani pemulihan cedera betis, walau memang kini kondisi dia sudah membaik. Menanggapi semua permasalahan itu, Shin Tae-yong pun mengaku stres dengan kekuatan Timnas Indonesia U23 yang berkurang di Piala Asia U23 Qatar 2024. Ia mengatakan 3-4 pemain yang dipanggil tidak bisa bergabung. Saya stres karena kekurangan pemain. Faktanya 3 atau 4 pemain tidak tersedia, kekuatan tim menjadi berkurang, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Timnas Indonesia U23 tidak akan menurunkan lapis ketiga jika pemain-pemain yang dipanggil bisa hadir sesuai dengan rencana. Selain itu, ia menyindir Cerezo Osaka yang tak melepas Justin Hubner dan justru memberikan izin ke Jepang untuk melepas pemainnya ke Piala Asia U23 Qatar 2024. Jika semua pemain datang, itu akan menjadi tim kedua, bukan tim 3, tapi sulit untuk mendapatkan pemain yang bermain di Eropa, jelasnya. Para pemain yang bermain di Jepang sangat sulit untuk dikirim. Saya tahu bahwa tim nasional Jepang mengirim pemain yang memintanya. Secara pribadi, saya pikir itu bertentangan dengan semangat olahraga, pungkasnya. Meski belum bergabung dengan Timnas Indonesia U23, tetapi AFC sempat memberikan bocoran mengenai Justin Hubner. Pemain keturunan Belanda Indonesia itu pun masuk dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia U23 untuk tampil di Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Sesumbar bek Australia tak pikirkan Timnas U23 Indonesia dan yakin juara Piala Asia U23, begini katanya. Bek Timnas U23 Australia Jordan Courtney-Perkins yakin mereka bisa meraih gelar juara Piala Asia U23. Australia tergabung dalam grup A bersama Timnas U23 Indonesia, Qatar, dan Yordania. Tim berjuluk Socceroos ini memasang target tinggi dengan mengincar gelar juara. Menariknya, prestasi terbaik Australia hanya bisa meraih juara ketiga pada tahun 2020 lalu. Jordan Courtney-Perkins menjelaskan persiapan yang mereka jalani sudah maksimal. Bahkan, chemistry antar pemain sudah dibangun sejak setahun ini. Modal ini akan mereka maksimalkan untuk bertarung di Piala Asia. Ini jelas merupakan budaya yang erat dan saya pikir itu adalah sesuatu yang telah kami bangun selama 12 bulan terakhir. Kami telah membangunnya dan hal itu membuat segalanya menjadi lebih mudah ketika Anda berada di luar sana. Bertarung satu sama lain untuk memenangkan pertandingan, kata Jordan Courtney-Perkins dilansir dari Bola Sport. Bek Sydney FC ini melanjutkan tujuan pertama tentu meraih tiket ke Olimpiade 2024. Nantinya, hanya 3 tim terbaik yang akan mendapatkan hal tersebut. Menurutnya, Australia memiliki semangat tinggi untuk mencapai tahap tersebut. Kami datang ke sini dan 3 besar secara otomatis lolos ke Olimpiade. Tetapi saya pikir semua pemain dan staf pelatih dan bahkan semua orang di rumah tahu bahwa kami adalah tim yang kuat, tegasnya. Courtney-Perkins menegaskan bahwa tidak hanya Olimpiade 2024, mereka bahkan siap bertarung hingga akhir. Dia menilai bahwa mereka berjuang demi meraih gelar juara Piala Asia U23. Kami di sini bukan hanya untuk lolos ke Olimpiade, tetapi kami di sini untuk memenangkan turnamen dan saya pikir kami memiliki kualitas untuk melakukannya, ujarnya.
Siap getarkan Asia, Jay Itzes yakin timnas Indonesia bisa buat kejutan seperti Maroko. Bek timnas Indonesia Jay Itzes bicara tentang kemajuan sepak bola tanah air. Indonesia sukses meraih prestasi gemilang pada awal tahun ini. Pasukan Sintayong sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Selanjutnya, mereka berhasil mengalahkan Vietnam dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, ranking Indonesia naik 8 tingkat di klasemen FIFA terbaru. Jay Itzes masih belum bisa melupakan momen saat timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Pada laga yang dilaksanakan 21 Maret lalu, skuad Garuda tampil di depan puluhan ribu supporter yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kondisi ini membuat pemain semakin bersemangat dan bisa jadi teror bagi tim tamu. Bahkan dia mengakui bahwa momen menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama supporter cukup berkesan. Angka yang aneh. Dan bagaimana dengan atmosfer di stadion selama pertandingan Indonesia? Ada puluhan ribu pendukung yang duduk di sana saat melawan Vietnam. Saat memasuki lapangan dan menyanyikan lagu kebangsaan, ada suara yang sangat besar, yang memberi saya begitu banyak energi, kata Jay Itzes dilansir dari Bola Sport. Pemain yang saat ini membela Venezia FC ini mengakui mereka memiliki kualitas skuad yang apik. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora membuat Indonesia saat ini tidak bisa dipandang remeh. Pemain yang berkarir di Eropa juga memberikan dampak yang positif di dalam tim. Para pemain lokal dapat memainkan sepak bola dengan baik. Sekarang beberapa pemain dari Eropa yang berasal dari Indonesia telah bergabung, lanjutnya. Itzes bahkan yakin Indonesia bisa mengikuti langkah Maroko dan menjadi kekuatan baru. Maroko pada Piala Dunia 2022 lolos ke babak semifinal dan sukses mengalahkan tim-tim kuat di ajang tersebut. Bandingkan dengan Maroko yang meraih kesuksesan dengan pendekatan serupa, saya yakin bahwa kami akan membuat langkah besar dengan Indonesia, pungkasnya. Cetak gol di Bristol Rovers, Elkan Bagot ngebet bela Ipswich Town di Premier League. Cetak gol di Bristol Rovers, Elkan Bagot ngebet bela Ipswich Town di Premier League. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot kini memang tengah menjalani masa pinjaman di Bristol Rovers. Ya, penampilan fantastis baru saja ditunjukkan Elkan Bagot kala membela Bristol Rovers melawan Cheltenham Town FC dalam lanjutan Divisi 3 Liga Inggris. Main di Stadion Whaddon Road, Cheltenham, Inggris, Sabtu 13 April 2024 malam waktu Indonesia Barat, Elkan Bagot berhasil menyumbangkan 1 gol. Elkan Bagot lalu mencetak gol di menit ke-77 untuk menjauhkan keunggulan 3-0 sebelum Liam Sercombe memperkecil skor pada injury time. Berkat kontribusinya, Bristol Rovers sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1. Ini merupakan gol pertama Bagot di Bristol Rovers FC. Bek jangkung itu diketahui tengah menjalani masa peminjaman selama setengah musim dari Ipswich Town sejak Februari 2024 guna mendapat menit bermain lebih. Usai mencetak gol itu, Elkan Bagot turut mengomentari kondisi timnya, Ipswich Town, yang sedang menjasa-asa promosi ke Premier League atau kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris pada musim depan. Sebab Ipswich Town kini tengah memimpin klasemen sementara Championships. Ipswich Town total meraih 89 poin dari 43 laga yang telah dijalani. Mereka unggul 1 poin saja dari Leicester City yang mengekor di posisi kedua. Mendapati kondisi ini, Elkan Bagot turut senang melihat Ipswich Town masih menduduki puncak klasemen. Dia pun mengapresiasi perjuangan Ipswich Town sembari berharap timnya itu bisa promosi benar ke Premier League. Kemenangan ini bisa menjadi motivasi untuk 3 pertandingan tersisa. Kami berharap bisa meneruskan penampilan bagus ini dan meraih kemenangan lainnya, kata Elkan Bagot, dikutip dari kanal YouTube resmi Bristol Rovers. Ya, mari kita lihat, saya lihat hasil ini kurang ideal, tapi posisi di klasemen mereka sangat luar biasa, lanjutnya. Tentu mereka sedang mengejar posisi juara dengan mempertahankan posisi mereka berada, saya apresiasi perjuangan mereka, jelas Elkan Bagot.
Siap kawal timnas muda, Rizky Ridho jadi sorotan FIFA jelang perkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Rizky Ridho masuk dalam daftar pemain yang menjadi sorotan FIFA jelang Piala Asia U23. Hal itu tak luput dari pengalaman Rizky Ridho bersama skuad Garuda. Nama Rizky Ridho masuk dalam salah satu ulasan FIFA terkait 5 pemain yang patut disorot pada Piala Asia U23. Dalam artikelnya, Rizky Ridho dianggap menjadi pemain yang paling berpengalaman dalam skuad timnas Indonesia U23. Pemain Persija Jakarta itu juga berperan penting dalam membawa timnas Indonesia kelompok senior dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlahir sebagai pemimpin, Ridho yang berusia 22 tahun menjadi kapten tim selama kualifikasi Piala Dunia AFC pada bulan Maret dan memainkan peran penting dalam kemenangan berturut-turut mereka melawan Vietnam. Baik di dalam maupun di luar lapangan, ia tetap menjadi sosok inspiratif bagi tim, tulis FIFA dalam artikelnya. Timnas Indonesia U23 menjadi debutan di Piala Asia U23. Rizky Ridho salah satu pemain yang turut membawa skuad Garuda Muda mentas di ajang tersebut. Bek 22 tahun ini disorot FIFA karena menantikan apakah sejarah akan kembali tercipta dengan berhasil membawa timnas Indonesia U23 meraih tiket Olimpiade 2024 Paris. Bek tengah ini menjadi bagian dari tim yang membawa Indonesia melaju ke putaran kedua Piala Asia untuk pertama kalinya awal tahun ini. Setelah membantu membuat sejarah, Ridho akan menjadi salah satu bintang terkemuka di Piala Asia U23 saat Indonesia berupaya mewujudkan impian kualifikasi Olimpiade yang telah lama mereka impikan. Lanjut artikel FIFA, tak ayal jika FIFA memasukkan nama Rizky Ridho dalam 5 pemain yang patut disorot. Karena nyatanya, pemain Persija itu memiliki jam terbang tinggi bersama timnas Indonesia baik di level senior maupun U-Strip 23. Bisa dibilang dia selalu menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di lini pertahanan. Sebagai informasi, timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Skuad Garuda Muda akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Qatar pada Senin 15 April 2024. Berstatus sebagai debutan, timnas Indonesia U23 dipatok target untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Untuk mencapainya, minimal skuad Garuda Muda harus menjadi runner-up grup A. Namun, Shin Tae-yong memiliki target ambisius yakni membawa timnas Indonesia U23 melaju hingga semifinal. Jika berhasil menembus 3 besar alias juara, runner-up, dan peringkat ketiga, timnas Indonesia U23 secara otomatis mendapat tiket Olimpiade Paris 2024. Omongan anggota Exco PSSI ini pertanda timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Omongan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga seakan menandakan timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, apa yang disampaikan Arya Sinulinga? Pria asal Sumatera Utara itu mengaku takjub dengan kesungguhan Erick Thohir dalam memimpin PSSI. Meski sedang libur lebaran, Erick Thohir masih bersedia berkeliling Eropa untuk mencari pemain-pemainan keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Terbaru di akun Instagramnya, Erick Thohir bersalaman dengan kiper Inter Milan kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emil Audero. Meski Erick Thohir tidak menyebut Emil Audero bersedia dinaturalisasi menjadi WNI, banyak yang meyakini kiper 27 tahun itu sudah mengiyakan tawaran membela timnas Indonesia. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karier dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan Forza Inter, lanjut mantan presiden Inter Milan tersebut. Arya Sinulinga pun mengomentari kerja keras Erick Thohir. Ia menyebut Erick Thohir sangat berambisi melihat timnas Indonesia diperkuat pemain-pemain berkualitas. Memang ketum ET ini tiada letih supaya kekuatan bisa full. Kita lihat lagi hasil kerjanya setelah ini, tulis Arya Sinulinga di unggahan terbarunya di Instagram.
Selain Emil Audero, ada beberapa pemain yang digadang-gadang segera memperkuat timnas Indonesia. Penyerang Jong Sparta Dean Zandbergen dan Calvin Verdon menjadi target terdekat. Dean Zandbergen baru-baru ini diketahui mengadakan video call bareng staf ahli Menpora bidang pemain diaspora Hamdan Hamedan. Sementara Calvin Verdon mengaku sudah memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Berhubung timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membutuhkan tambahan pemain-pemain top. Selain nama-nama di atas, kehadiran Ole Romenyk FC Utrecht, Jairo Riedewald Crystal Palace, Mads Hilgers FC Twente dan Kevin Dix FC Copenhagen sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk memberi persaingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.